Mau awet muda? Rumput laut ungu ini nih jawabannya. Rumput laut ungu mengandung kolagen 24% lebih tinggi dari sarang burung walet. Antioksidan 500 kali lebih besar dari vitamin C. Dan protein 20 kali lebih besar dari susu. Untuk mengubah rumput laut ungu menjadi suplemen kolagen murni, caranya dengan menggiling rumput laut menggunakan mesin ini. Selanjutnya masak kolagen dalam tangki berkapasitas 100 kg dengan suhu 90 derajat Celcius selama 1,5 jam. Mengkonsumsi suplemen kolagen rumput laut ungu secara rutin bisa mencerahkan, mengencangkan, dan menghaluskan kulit, serta menjauhkan kulit dari gangguan jerawat ataupun garis keriput. Masih ada banyak loh resep awet muda yang berasal dari bahan-bahan alami. Yuk kita kemon! Yuk kita kemon! Mumpung waktunya makan siang, Unyil mau masak-masak nih sama Chef Dian. Ada salmon, salad, sama smoothies yang nikmat banget. Pastinya juga sehat karena ada tambahan bahan spesialnya nih. Salmonnya kita kukus dengan tambahan bawang bombay dan taburan bawang daun supaya wangi. Kukus selama 12 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Untuk pelengkapnya, kita tumis jamur dan tomat cherry. Beri sedikit black pepper, gak usah lama-lama, supaya kandungan nutrisinya tetap terjaga. Terus panaskan mashed potato. Wih, semuanya sudah matang nih. Come on, kita plating. Sentuhan terakhir, tuangkan saus dan sacha inci oil di salmonnya. Biar nutrisinya lebih lengkap, jangan lupa dong saladnya. Plating sesuai selera. Makanannya sudah. Waktunya bikin smoothies nih. Kali ini Unyil mau buat 2 rasa. Pertama ada campuran labu, susu, dan madu. Dan kedua campuran blackberry, blueberry, dan susu. Blender sampai halus, terus tambahkan es batu deh. Sip, sentuhan terakhir tambahkan sacha inci oil lagi. Tinggal masukkan ke dalam jar dan beri granola dan lemon deh. Biar ada sensasi asam-asamnya gitu. Dan tada! Steam salmon, salad, dan smoothiesnya siap dinikmati. Selain bisa dicampurkan dengan berbagai macam makanan yang sehat, sacha inci oil ini juga bisa dikonsumsi langsung loh sahabat Unyil. Nah, dikonsumsinya itu sebelum makan dan dalam sehari 2 sendok makan aja. Sacha inci oil merupakan ekstrak dari sacha inci atau kacang Inca, tanaman asli hutan Amazon Peru. Kandungan sacha inci ini bagus untuk merawat kulit dan tubuh kita loh. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada nih yang berhasil membudidayakan tanaman kaya manfaat ini. Yuk kita intip kebunnya, come on! Ada sekitar ratusan pohon sacha inci yang ditanam di lahan 17 hektar ini. Tanaman semak ini memang tumbuhnya menjalar. Katanya nih, teknik perambatannya bisa menentukan banyak atau tidaknya buah sacha inci yang dihasilkan. Butuh waktu sekitar 7 bulan untuk bisa memanen sacha inci. Dalam 2-3 bulan pertama, kacang sacha inci akan berwarna hijau. Nah, setelah 2-3 bulan, berubah warna jadi hitam. Kayak gini nih. Satu pohonnya bisa menghasilkan 1-2 kg sacha inci sekali panen loh. Sacha inci yang sudah dipanen, lanjut kita jemur terlebih dahulu. Penjemurannya tergantung cuaca. Kalau musim kemarau kurang lebih 1 minggu. Tapi saat musim hujan, penjemuran dilakukan lebih dari 2 minggu. Saat proses penjemuran, kulit luar yang sudah kering akan terbuka seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkan kacang dari kulit luarnya. Kacang yang sudah dipisahkan dari kulit akan dijemur lagi sekitar 1 minggu. Kacang yang sudah benar-benar kering lanjut dimasukkan ke mesin pengupas kulit untuk memisahkan kacang dengan lapisan kulit bagian dalam. Sip deh, kacang kemudian dipanggang dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Dalam 7 kg sacha inci, minyak yang dihasilkan sekitar 500 ml. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu 25 menit. Minyak kacang Inca ini bermanfaat banget loh untuk mengontrol kolesterol, membantu sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, perbaikan tulang, meredakan sakit sendi,
Dan baik juga untuk kulit dan rambut. Nah, ini nih alat yang bisa ciptain tanaman baru, Nyil. Tuh, tanaman baru hasil karya alat bikinan Profesor. Wih, penemuan Profesor makin keren aja. Tapi kali ini gak ada gagal-gagalnya kan, Prof? Wow, kalau itu sih di luar kendali Profesor. Halo Prof. Halo Den Unyil. Tanaman apa ini Prof? Buahnya keren kayak bintang. Nah, itu kacang saja inci hasil dari alat ini, Pak Oga. Tanaman ini harganya bisa mahal banget loh, Pak. Yang bener Den. Kalau gitu Oga pinjam alatnya ya Prof. Sehari aja Prof. Besok Oga balikin. Tadi kacangnya kan bentuk bintang. Berarti formulanya ini nih. Waduh, perasaan Oga udah bener masukin formulanya. Kok jadinya begini? Ini pasti salah alatnya lagi deh. Ngomongin awet muda, pasti langsung terpikir sama kulit yang halus, mulus, dan glowing nih. Nah, tahu nggak kalau kondisi kulit seperti itu sangat tergantung sama kolagen, si zat utama pembangun kulit hingga tulang. Produksi kolagen oleh tubuh bisa melambat dan terhenti, sehingga dibutuhkan asupan kolagen lewat makanan yang kita konsumsi. Kayak peach gum alias getah dari pohon persik ini nih. Yap, getah bening ini dikenal punya kandungan kolagen alami yang sangat tinggi. Makanya sekarang ada banyak yang mengolahnya jadi dessert kekinian. Rasanya manis-manis gitu deh. Oh iya, sebelum mulai bikin dessertnya, kita kenalan dulu ya sama peach gum. Gum di sini bisa dibilang sebagai cairan resin atau getah yang berasal dari tanaman peach atau persik. Saat ditemukan, lelehan getah ini sudah menggumpal menyerupai kristal transparan berwarna kuning kecoklatan dan menempel di batang tanaman kayak gini. Di negara asalnya Tiongkok, getah persik sudah lama dikenal dalam dunia pengobatan tradisional. Antara lain untuk meringankan infeksi kandung kemih dan juga meredakan stres. Nah, buat diolah jadi hidangan, peach gum yang masih berbentuk gumpalan-gumpalan seperti ini perlu direndam dulu selama 12 jam sampai mengembang. Kemudian peach gum harus dibersihkan dari sisa-sisa kulit batang pohon. Oh iya, adanya sisa-sisa kulit batang ini menandakan peach gum asli loh. Jadi jangan sampai keliru ya. Selain bermanfaat untuk kulit, kandungan kolagen juga bagus untuk rambut, mendukung fungsi jantung, menyembuhkan luka dan cedera, serta membantu mengatasi masalah sendi. Semua bahan-bahan ini juga harus dipersiapkan dan dimasak dengan benar loh. Pertama, didihkan air sebanyak 1,8 liter bersama daun pandan dan jamur salju. Pakai api kecil saja ya, sampai jamur saljunya empuk. Terus, masukkan biji teratai, longan kering, kurma merah. Lanjut didihkan lagi sampai longan kering hampir memutih. Kemudian tuangkan peach gum yang sudah mengembang dan aduk-aduk selama 10 menit. Lalu matikan api deh. Tambahkan gula batu madu dan taburkan goji berry. Lalu aduk-aduk lagi sampai gula batu madunya larut. Oke, sip. Peach gum dessertnya sudah jadi deh. Oh iya, aslinya peach gum sendiri rasanya hambar ya. Jadi cuma ngasih sensasi kenyal aja. Peach gum juga mengandung asam amino yang tinggi. Nutrisi ini akan membantu mempercepat penyerapan kolagen oleh tubuh, yang berperan dalam meningkatkan elastisitas, mencerahkan, hingga meremajakan kulit. Yuk, kita kemon! Untuk mendapatkan kulit yang halus, mulus, dan super glowing, sabun yang digunakan juga harus diperhatikan nih. Sabunnya jangan cuma membersihkan saja, tapi juga harus melembabkan kulit. Seperti sabun pumpkin alias sabun labu ini nih. Intip proses bikinnya yuk, come on! Labu yang dipakai untuk membuat sabun adalah jenis labu kuning. Ini karena kandungan beta-karotennya yang bisa melindungi kulit dari berbagai kerusakan akibat sinar matahari. Manfaat labu kuning untuk kulit juga didapatkan dari kandungan lutein.
zeaxanthin, dan vitamin E yang dapat menjaga kulit agar tetap sehat. Kupas labunya dulu yuk. Kita bersihkan bijinya dan kemudian potong-potong. Setelah itu cuci bersih biar getahnya nggak menempel lagi. Kemudian kita blender deh labunya. Tambahkan air suling biar gampang halusnya. Harus air suling ya, soalnya air biasa masih mengandung mineral dan elektrolit. Sari labu kemudian dicampur dengan air alkali. Nah, air inilah yang bersifat sebagai larutan basah dan nantinya akan bereaksi dengan lemak hingga terbentuk sabun. Selanjutnya kita campurkan minyak yang terdiri dari minyak kelapa, minyak zaitun, dan palm oil. Minyak-minyak ini punya fungsi masing-masing loh. Kandungan asam laurat dari minyak kelapa yang bersifat antimikroba berfungsi sebagai pembersih dari bakteri-bakteri jahat. Minyak zaitun akan membantu melembabkan kulit, sekaligus menjaga kulit dari bahaya sinar UV. Nah, kalau palm oil sendiri fungsinya untuk membuat sabun menjadi padat. Serunya bikin sabun sendiri adalah kita bisa menambahkan aroma favorit. Pada proses mixing ini, lemak dari minyak akan menyatu dengan sari labu melalui bantuan air alkali. Proses inilah yang dinamakan saponifikasi, teman-teman. Tapi sabun labunya belum jadi ya. Sabun masih harus melewati proses curing, yaitu didiamkan selama kurang lebih 2-4 minggu pada suhu ruangan yang memiliki sirkulasi udara bagus. Proses curing akan melarutkan kandungan alkali pada sabun, sehingga aman digunakan. Di suhu ruang, sabun labu ini bisa tahan hingga 1,5 tahun. Oh iya, saat mandi menggunakan sabun padat kayak gini, pernah nggak sih sabunnya jatuh-jatuh terus karena licin? Nah, Unyil punya solusinya nih. Ada Soap Saver. Sabunnya dijamin nggak loncat-loncat lagi deh. Karena ada gantungannya, sabun jadi aman saat ditaruh. Selain ramah buat kulit, sabun natural ini juga ramah loh buat lingkungan. Karena mengandalkan bantuan minyak kelapa sebagai zat pembersih. Apalagi buat mereka yang punya kulit sensitif. Nah, karena lebih ramah di kulit, sabun natural ini bisa kita pakai untuk mandi, mencuci wajah, dan mencuci tangan pastinya. Sobat Unyil, jadi abis pakai sabun pumpkin ini rasanya kulitnya lebih lembut karena emang mengandung minyak nabati yang berfungsi melembabkan kulit. Jadi lebih bagus dibandingkan sabun-sabun yang ada di pasaran yang fokusnya cuma kayak deterjen, jadi membersihkan aja tapi nggak menjaga kulit tetap lembut. Sari labu kuning yang kaya vitamin A, C, dan E akan melawan efek buruk sinar matahari dan kerutan di kulit. Enzim buahnya juga akan mengangkat sel kulit mati secara alami. Antioksidan seperti alfa-karoten, beta-karoten, dan kriptosantin juga mampu menangkal radikal bebas yang merusak sel kulit kita. Kalau gini kulit dijamin awet muda terus deh. Mantap! Nyuci sendiri, masak sendiri. Duh, Po Ipe tega amat deh. Minta tolong. Tapi kenapa cucian piringnya segini banyak? Untung Oga udah bekal sabun spesial. Jadi tangannya aman. Waterproof, nggak bakalan keriput. Tapi kok piringnya susah bersihnya sih ini? Udah Oga gosok dari seluruh penjuru mata angin, masih aja kotor. Kapan kelarnya coba ini? Halo Pak Oga. Ada masalah apa ini? Kok menggerutu terus? Ini Prof, Oga dari tadi nyuciin piringnya Po Ipe. Ada kali sejaman, tapi kok nggak bersih-bersih ya Prof? Waduh, pantesan nggak bersih-bersih. Sabunnya nggak gitu juga kali, Pak. Loh kan katanya labu bisa dijadiin sabun, Den. Bagus juga buat kulit. Ya udah, Oga pakai aja deh. Ya, tapi kan itu ekstrak labunya, Pak, yang dijadiin sabun, bukan labu beneran. Aduh, Pak Oga. Di Indonesia, kita punya banyak bahan makanan berkhasiat yang baik untuk tubuh juga kecantikan.
Kayak sarang burung walet ini. Kandungan protein pada sarang burung walet mudah larut dalam air sehingga gampang diserap oleh tubuh kita. Manfaatnya banyak loh, seperti menghambat proses penuaan dini, meningkatkan sistem daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit. Pokoknya bikin sehat mempesona deh. Biasanya sarang burung walet diolah jadi sup atau campuran es. Nah, biar gampang dikonsumsi, sudah ada nih kemasan praktis yang berisi konsentrat sarang walet, gula batu, dan kolagen yang baik untuk kesehatan tubuh. Tinggal dibuka saja, bisa langsung diminum. Yuk kita kemon! Sarang burung walet sudah berbentuk konsentrat dengan campuran kolagen. Pabrik pengemasan produk sarang walet berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Setiap proses dikerjakan dengan mesin yang serba otomatis, dijamin higienis deh. Sarang walet yang digunakan berasal dari beberapa wilayah Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dalam kemasan jar ini, sarang walet sudah dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran seperti bulu dan pasir. Proses pengisian air menggunakan mesin robofiller supaya menjaga kemasan dan isinya tetap steril. Nah, sekarang langsung masuk ke mesin retort selama 1,5 jam. Kapasitas mesin ini bisa menampung 10.000 jar untuk satu kali proses loh. Dalam alat ini, produk disterilisasi untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum yang dapat hidup mesti dalam keadaan hampa udara. Suhu dan tekanan dalam proses ini diatur supaya tidak merusak atau mengurangi nutrisi sarang walet. Mantap! Konsentrat sarang burung walet ini juga praktis, bisa langsung diminum. Tapi kalau mau dicampur dengan buah-buahan juga bisa kok. Manfaat mengkonsumsi sarang burung walet secara rutin bisa menghambat proses penuaan dini, mempercepat penyembuhan pasca operasi, meningkatkan fungsi ginjal, meningkatkan energi serta metabolisme kita, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Unyil, Embul lagi pada olahraga juga. Iya nih Karsa, biar tetap fit dan semangat jalani aktivitas hari ini Kak. Unyil perhatiin, Embul dari tadi sering banget deh cuci tangan. Bagus sih, tapi baru lari 1 putaran, cuci tangannya sudah 10 kali. Tangan Embul kering banget, Nyil. Makanya Embul cuci tangan terus nih. Tapi kok rasanya malah tambah kering ya? Sering mencuci tangan memang membuat tangan jadi bersih, tapi kadang bisa membuat kulit tangan kita jadi kering, Bul. Nah, supaya kulit tangan gak mudah kering, kita harus cermat memilih sabun. Pilih sabun yang bisa memberikan kelembaban kulit. Lebih baik menggunakan sabun cair. Biasanya kalau sabun batang pH-nya tinggi, jadi bisa membuat kulit kering. Bilas menggunakan air biasa, jangan air hangat, karena bisa menghilangkan minyak alami di kulit tangan. Padahal minyak itu bagus menjaga air pada lapisan kulit supaya tetap lembab. Terus mengeringkan tangannya cukup tepuk-tepuk lap atau handuk ke tangan saja, jangan digosok. Terakhir, oleskan krim yang dapat mempertahankan kelembaban kulit sehingga mencegah penguapan air dari lapisan kulit. Oke Kak Arsa, makasih infonya ya. Yaudah Yunyil, Embul mau cari krim pelembab dulu. Sip deh, Embul. Hati-hati ya, Embul. Nyil. Siap Karsa, Nil. Yuk kita kemon. Nah, resep utama awet muda adalah dengan menjaga kesehatan. Kan percuma pakai skincare mahal-mahal kalau asupan nutrisi dan durasi istirahatnya masih berantakan. Tapi yang gak kalah penting di masa ini, menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Teman-teman, dimanapun kita berada, selalu ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kalau teman-teman patuhi protokol kesehatan, kita bakal segera pulih dari ancaman COVID-19.